belajar tentang kesehatan. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Saya sudah menuliskan di PowerPoint, apakah sudah kelihatan? Apakah bisa kelihatan? Kelihatan atau tidak? Bisa dibaca atau enggak? Bisa ya? Kita baca bergantian. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Judul perikop di LHI adalah Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan batu bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Nah, saudara, ini adalah awal bagaimana Nabi Elisa memulai pelayanannya sebagai seorang nabi. Ketika Elia dipanggil Tuhan, dia diangkat dengan kereta berapi, bukan kereta api loh ya, kereta berapi pada waktu itu, dan Elisa menggantikan tugas kenabian. Dan di pada waktu itu adalah masa transisi. Masa transisi itu terkadang itu menganyalkan, terkadang ya enak, terkadang gak enak. Bahkan satu sisi yang lain, saudara, Elia ini mengalami sebuah kegundahan. Dia mengalami, saudara, kalau saudara membaca di perikop selanjutnya, bagaimana bocil apa ya? Bocah cilik, bocah kecil, ya anak kecil itu mengejek Elisa. Dia kenapa? Yang botak. Saya melihat sini yang botak saudara, ya, bukan yang sana. Nah, saudaraku, ketika Elisa ini botak, dia mengawali pelayanan sebagai seorang nabi. Anak-anak kecil ini mengejek, botak seperti itu, saudaraku. Bahkan anak kecil pun tidak mempercayai Elisa pada waktu itu. Ini sesuatu yang menurut saya kok menjadi seorang nabi yang di masa transisi dengan Elia yang luar biasa, kenabiannya ujug-ujug, dengan Elisa tidak punya peran sama sekali pada waktu itu. Kamu cuma anak buahnya Elia, kamu bisa apa-apa seperti itu. Jadi masa transisi ini membuat Elisa pada waktu itu ya mungkin dia gundah, bahkan sampai jengkel hanya mengutuk anak-anak yang ngejek dia. Saudara, mari belajar ada di masa transisi ini, saudara ya. Kita belajar bagaimana si Elisa ini menyehatkan air di Yeriko. Dia tinggal di Yeriko, mengawali pelayanannya ada di Yeriko. Semua pelayanan Elisa berawal dari Yeriko. Tetapi yang terjadi, mata air di Yeriko itu dalam tanda kutip beracun. Diminum tidak mati, tapi semua yang minum ketika hamil ada keguguran, yang organnya orang mati dan sebagainya. Jadi makanannya di mana saja, saudaraku? Dari Marbabu ya, di Kayon. Yang punya sumur mungkin dengan sumur. Ujuk-ujuk ketika minum gunung dari minum air dari gunung Marbabu, terus hewan kita, ternak kita mati, kira-kira nyalakan siapa? Pertama pasti nyalakan orang lain, tapi tidak mau tahu sumbernya ternyata beracun. Mau belajar hari ini bagaimana tentang sehat yang sebenarnya. Nah, saya membagikan dua hal yang dua bagian. Yang pertama, sehat harus berawal dari sumber. Dari mana, saudaraku? Dari mana, saudaraku? Sehat berawal dari jawab. Kayaknya takut mentok ngomong saya di sumber. Sehat itu berawal dari sumber. Perhatikan ayat yang ke-21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini,
maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau kuburan bayi. Saudara perhatikan, Elisa ketika dia tahu mata airnya bermasalah, dia tidak datang kepada tandon, dia tidak datang kepada kolah kalau bahasa Jawa, dia tidak datang pada penampungan air, tetapi dia datang kepada sumbernya. Dia cari garam dan dia jernihkan di sana di situ. Karena apa? Yang bermasalah bukan tandonnya, yang bermasalah bukan penampungnya, yang bermasalah bukan apa bahasa Jawa tadi? Kolahnya, tetapi mata airnya. Saudaraku, ini yang terjadi. Oh, ini yang terjadi nyata yang bermasalah mata airnya. Dia temukan sumber masalah tadi sehingga dia sehatkan mata airnya. Saudara perhatikan baik-baik ini. Hidup saudara dan saya, seringkali kita bermasalah bukan pada sekeliling kita, tapi seringkali saudara dan saya bermasalah karena sumber hidup kita, sumber hati kita yang punya masalah. Seringkali kalau kita tidak membereskan, saudaraku ya, kalau kita tidak membereskan sumber hati kita, yang bermasalah siapa? Dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Salah satu contoh, jika hatinya ada masalah dan tidak dibereskan, ketika dia ditegur oleh orang lain akan diblok. Mudah nggak sih, bukan orang Jawa yang ngomong tamplok seperti itu. Dimakan. Ketika dia punya masalah dan di sumber hati sedang punya masalah, saudaraku ya, yang dia curhatkan adalah masalah hidupnya. Ketika ditegur, saudaraku ya, dia akan memakan orang yang menegurnya. Karena apa? Dia sedang punya masalah dengan sumber hatinya. Saudara dan saya, ingatlah baik-baik, yang harus kita lihat, yang harus kita bereskan adalah sumber hidup kita. Sumbernya di mana? Hati kita. Bagaimana dengan hidupmu? Seringkali anak-anak Tuhan itu terlena dengan banyak hal, terlena dengan kesibukannya masing-masing, sehingga sumbernya tidak dibereskan. Ingatlah baik-baik, sumber itu sangat penting. Kenapa Elisa tidak datang pada penampungan? Ya, kalau saudaraku, kalau sekarang ini mungkin terjadi keracunan, yang dilihat pertama adalah orang yang pertama kali yang keracunan. Ada apa dengan keracunan? Dia datang mungkin yang dicek pertama adalah penampungan airnya. Oh, penampungan airnya seperti ini, dia cek di ambu-ambu seperti ini. Karena nggak enak ya seperti itu. Bermasalahnya di mana ya? Apakah ini di sumbernya, apakah ini di kolahnya, atau di pipanya? Kalau zaman dulu kan di empringnya, ya, empringnya apa ya? Bambunya, mungkin ada aliran air yang bermasalah seperti itu. Elisa tidak datang kepada semua Israel, semua di Yeriko. Mungkin capek kali ya, Yeriko kan besar. Gak tahu zaman dulu masih kecil, sekarang besar. Dia capek mungkin kalau datang ke rumah-rumah bersihkan air, rumah-rumah bersihkan air seperti itu. Nah, saudaraku ingat baik-baik. Ketika Elisa menyehatkan mata air, saya yakin percaya kalau ditulis sangat banyak sama penulis Alkitab. Kalau sangat banyak. Ketika dia menyehatkan mata air tersebut di sumber mata tersebut, saya yakin percaya semua kolah dan penampungan dan sumber mata air, saya yakin percaya semua dibersihkan sama orang Israel. Enggak mungkin bekas-bekas yang ada berarti tadi tetap digunakan. Saya semuanya dibersihkan semuanya. Ingat baik-baik. Berarti saudara dan saya, ketika hidup saudara, ketika hati saudara, ketika sumber hidup saudara, sumber masalah dibersihkan oleh Tuhan, makanya baik-baik. Semua saluran-saluran itu sudah dibersihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Makanya terjadi yang keluar dari mulut kita, dari hidup kita, itu tetap menjadi berkat, bukan menjadi beracun. Seringkali kita menjadi beracun karena apa? Karena hati kita tidak dibereskan. Saudara dan saya seringkali perkataan menjadi beracun bagi orang lain. Karena apa? Yang pertama hati tidak dibereskan, yang sering keracunan orang juga tidak dibereskan. Berarti ada dua hal yang di sini. Yang pertama sedang keracunan, yang kedua tidak ada pemberesan juga seperti itu. Nah, saudara, ingatlah baik-baik. Ketika sumber hidup saudara, sumber hati saudara dibereskan, berarti yang keluar dari mulut kita adalah berkat. Amin. Mulut kita memberkati orang lain. Cara pikir kita memberkati orang lain. Cara hidup kita memberkati orang lain. Karena apa? Karena sumber hatinya dibereskan. Tapi jika sumber hatinya tidak dibereskan, adalah baik-baik. Yang keluar dari mulut kita terkadang hanya kutukan, ngumpat, dan lain sebagainya. Karena apa? Sedang bermasalah. Apa yang terjadi dengan masalah? Harus dibereskan. Cari sumber masalahnya tadi.
tinggal mau nggak dibereskan. Kalau nggak ya selamanya kan seperti itu. Beberapa kali saya share dengan beberapa orang yang tidak percaya akan Tuhan. Dia mencerita seseorang yang katanya sering katanya kesurupan dan lain sebagainya. Mas, dia sudah datang kepada pendeta A, pendeta B mencaci seperti itu. Dia tetap seperti itu, gak sembuh mas. Saya bilang kepadanya, Mas, nuwun sewu, masalah doa dengan siapapun dia bisa didoakan. Bahkan orang tidak percaya Tuhan pun dia bisa berdoa. Jangan seperti itu. Tetapi yang paling penting bukan yang mendoakan, mas. Saya bilang seperti itu. Yang didoakan tuh mau nggak dibereskan hatinya. Yang didoakan tuh mau nggak hatinya dibereskan. Hidupnya dibereskan seperti itu. Siapapun yang mendoakan bisa dipakai Tuhan, siapapun, saya bilang seperti itu. Mau pendeta besar, mau pendeta kecil, mau gereja besar, mau gereja kecil, mau siapapun dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Karena orang yang mau dibereskan itu mau didoakan. Nah terus kenapa mas kok gak sembuh-sembuh? Karena hidupnya sedang bermasalah, karena sumber hati sedang bermasalah. Saudaraku, banyak orang-orang yang beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, ketika ada masalah, ketika sakit, penyakit dan lain sebagainya, dia berkata bahwa harus didoakan pendeta A, B, dan C. Nah seperti itu. Karena dia pelayanan luas dan lain sebagainya seperti itu. Saudaraku, ingatlah baik-baik. Didoakan itu gampang, mendoakan itu gampang. Tetapi ingat baik-baik, sumber hatinya tadi. Elisa mengalami yang sama di masa transisi ini. Ketika ditinggal Elia, sumber mata airnya malah jatuh juga. Dan pikiran orang lain seperti ini. Apa ya iso kayak seperti ini. Pelayanan kayak ini sore, ya iso seperti itu. Lah, jadi nabi kepingin juga iso seperti itu. Seringkali banyak orang merendahkan Elisa yang dipercaya karena baru kemarin dia menjabat jadi nabi. Saudaraku, tetapi dia lakukan itu, dia nggak peduli orang di sekitarnya mau ngomong apapun itu. Dia cari sumber masalahnya, dia sehatkan sumber masalahnya. Saudara dan saya ingatlah baik-baik. Ketika mulutmu harus menjadi berkat, berarti sumber hatimu harus dibereskan. Kalau mulutmu ingin menjadi berkat bagi yang lain, pembicaraan ingin menjadi berkat bagi yang lain, berarti sumber hatimu harus dibereskan. Jika sumber hati kita tidak dibereskan, kita seringkali mengutuk orang lain, kita seringkali menjadi batu sandungan orang lain. Karena apa? Tidak ada pemberesan. Ingatlah baik-baik. Pemberesan itu sangat penting. Kalau nggak ada pemberesan sampai kapanpun akan tetap seperti itu, berulang-ulang terus. Karena apa? Tidak ada pemberesan. Sumber hatinya perlu dibereskan. Ada amin saudaraku? Amin. Mau dibereskan Tuhan, amin. Tapi siap dengan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup. Amin. Dibereskan. Amin. Amin. Jika Elisa membereskan mata air sehingga mata terus menjadi berkat buat orang-orang Yeriko, saudara dan saya, sumber hatimu juga dibereskan Tuhan sehingga menjadi berkat bagi orang lain sekitar kita. Bahkan firman Tuhan Yesus mereka diberkati dengan perkataan saudara. Amin. Yang kedua, yang terakhir, sehat harus menjadi gaya hidup. Sehat itu kebutuhan, gaya hidup atau kewajiban? Gaya hidup ya. Nah gaya hidup berarti apa? Arep dikongkon ora ya tetap sehat seperti ya. Mau dikongkon, mau dianjurkan, mau tidak ya. Ini gaya hidupku seperti itu. Karena ada orang yang seperti ini. Gaya hidup itu kadang glamor dan lain sebagainya. Tapi gaya hidup kita peran kan tidak. Penting apa adanya. Enek grongkol, man grongkol, enek otokowo man padha wae otokowo. Man otokowo, man otokowo, arep man putih yo man putih, arep neh. Dongkok yo dongkok ora masalah, ora kudu iwak-iwakan. Sing iwak biasane malah marahi kolesterol. Oh dongkok yo marahi darah tinggi. Nah saudaraku, mari kita hidup itu memiliki gaya hidup yang sehat. Bukan gaya hidup yang aneh-aneh, tapi gaya hidup yang sehat. Perhatikan ayat sebelumnya. Garam menjadi sarana untuk menjernihkan air. Saya seringkali bertanya-tanya kenapa harus garam ya?
Kok uyah sih? Kok garam sih? Kenapa dengan garam? Bahkan orang-orang yang punya ternak, punya banyak hal di sini, ketika mau berbuka pakai garam. Iya betul. Ayo kita. Nah, ketika saudara ngombor, garamnya garam yodium apa garam brosok? Brosok ya? Berarti yang disebut adalah garam brosok di sini. Kenapa pakai garam sekarang ini? Ayo, saya biasanya pun dino ngobrol sapi. Ngopo kayak uyah. Kenasin. Kenasin, dengan rasanya seperti itu ya. Ada lagi? Masak sapi masak. Kenasin mana? Biar ada rasanya. Iya, kedua kenasin. Garam bukan hanya karena ada rasanya atau karena benasin, tetapi kalau ada pestisida yang tersemprot itu bisa terlarutkan dan semuanya bisa jernih. Ini yang dilakukan Elisa. Kenapa saya katakan gaya hidup saat itu? Karena setiap hari petani ketika ngombor sapinya juga pakai garam. Saudara dan saya punya gaya hidup yang sehat. Garam itu kalau sedikit menyehatkan, terlalu banyak kurang enak. Ya betul. Pasinen, terus yang kedua darah tinggi. Nah, saudaraku, berarti saudara dan saya punya gaya hidup seperti garam tadi. Harus menjadi berkat bagi orang lain. Garam tadi menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, tapi pikir lagi, kenapa garam? Bahkan garam yang kecil pun saudaraku ya, ingat baik-baik. Ketika mata air yang besar, Elisa tidak memerintahkan orang Israel, bawalah kepadaku garam bertong-tong. Bawalah kepadaku garam yang mungkin berkarung-karung untuk menjernihkan mata air. Ada di sana kita mengatakan tidak ada berapa saudara? Seberapa? Ayo, sing baca kita tadi berapa? Banyaknya? 20. Ada berapa? Banyaknya? Satu pinggan itu berapa sih? Sak pinggan ini sak nampan. Sak mangkok, boleh sak mangkok dicoki jadi sak nampan. Oke lah sak mangkok lebih ya. Sak mangkok atau sak nampan. Nampan buat anu apa jenis? Anu gelas dulu. Kalau dulang, kalau orang Jawa dulang berani. Nampan atau dulang. Sak dulang. Sak nampan. Dia menjernihkan mata air tidak dengan satu truk garam. Dia menjernihkan mata air tidak dengan 1 ton garam. Dia menjernihkan mata air tidak dengan berkarung-karung garam. Tapi sak nampan, sak pinggan, sak mangkok, saudaraku. Kok bisa seperti itu? Saudaraku, mari perhatikan baik-baik. Ketika ada ular, yang kita cari pertama apa? Garam. Bambu ku mateni ya toh. Kadang aku yang gumun ngomong Jawa gitu. Uyang apa ular apa gebuki seperti itu ngono. Terus seperti itu. Padahal dia dolan hanya lewat begituan. Kasihan. Karena apa? Disalah-salah tradisi dulu. Apa namanya? Anak ular kuwi lambang setan. Ya memang bener yang seperti itu itu. Tapi kalau saya kan masakne lah kalau gebuki. Sampai mati lagi. Akhirnya terjadi apa? Pembunuhan. Nah, saudara terkadang hanya gara-gara apa? Karena paradigma kita mindset sosial. Ulah menakutkan, Pak ini setan sebenarnya. Hanya digebuk dan sebagainya. Kenapa nggak kucing yang lewat digebuk? Kenapa nggak anjing yang lewat digebuk? Gitu. Anjing kan ada apa? Ada apa anjing? Wong ular apa juga seperti itu malah digebuki sampai mati. Anjing masuk ada yang gigit seperti itu. Saudara, kenapa? Karena mindsetnya tadi. Kembali ke sini tadi, tidak kelamaan. Nah, saudaraku, sehat harus menjadi gaya hidup. Garam hanya sepinggan bisa menjernihkan mata air yang bisa memberkati orang-orang Yeriko. Terkadang hidup saudara dan saya itu seperti itu. Nggak butuh dengan banyak hal, nggak butuh dengan banyak kemewahan dan lain sebagainya. Hanya garam berapa harganya? Lebih murah terkadang dengan uban, dengan kubis dan lain sebagainya. Berapa sih 1 kilo? Ada 2000 lebih.
Ada 5.000? Tidak sampai. Enggak sampai. Uban saiki piro? Winginane kae. Ngantri 5.000 saka petani, nggih mboten? Neng pasar sampai 8.000, 10.000 pada waktu saya beli. Saudaraku, dengan sayur lebih mahal sayur. Dengan beras lebih mahal beras. Kita lihat baik-baik. Menjadi gaya hidup itu seperti itu. Enggak perlu dengan kemewahan. Enggak perlu dengan sesuatu yang wah memberkati orang lain. Tapi hal yang sangat kecil tadi menjadi berkat buat orang lain. Ada amin? Amin. Berarti saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi orang lain enggak nunggu kaya. Enggak nunggu diberkati dengan kelimpahan. Enggak menunggu dengan sebuah kemewahan dalam hidupmu untuk menjadi berkat. Banyak orang yang berdoa salah, Tuhan berikan aku menjadi orang kaya, berikan aku menjadi kaya. Kalau aku menjadi kaya, aku menjadi berkat bagi orang lain. Dan biasanya kalau seperti itu sudah menjadi kaya terus lali biasanya. Semoga enggak kalau kita ya. Yes. Seringkali orang seperti itu yang lebih untuk menjadi berkat, memiliki gaya hidup yang sehat tadi, tidak sungguh kaya. Sama seperti garam, tidak perlu menjadi kaya, menjadi berkat orang lain. Sesuatu yang terkecil yang termurah menjadi berkat buat orang lain. Terkadangnya saya menjadi heran, kenapa saya ada garam yang menjernihkan mata air. Bahkan ulang tadi ketika yang pertama ada ular boleh kebuk, orang salah dibugiwe. Tapi yang beda kayak garam kita beri garam, gimana? Kedua, yang kedua lintah. Lintah ketika ada lintah yang kita cari itu adalah garam untuk menjernihkan. Bahkan yang punya ikan, saya dulu pernah ternak lele saudara ya. Pernah ternak lele itu lele-lelenya ada apa namanya putih-putihnya di lelenya tuh. Dia kena jamur dan itu menjernihkan itu tak kira tuh dengan obat dan lain sebagainya. Setelah saya belajar dari beberapa teman yang sudah ahli di perlelean, taburi garam grosok mas seperti itu. Tak taburi dengan garam grosok memang tidak seketika langsung sembuh semuanya. Setelah beberapa waktu ternyata sembuh. Nah saudara, kok garam yang murah tadi? Aku beli nutrisi mahal-mahal, 1 botol sampai 30.000, 1 liter 30.000 sampai 50.000 untuk jadikan air orang mari-mari. Garam campuran orang nanti 5.000 seperti itu. Menyembuhkan, menetralkan. Ini sama dengan Elisa yang dilakukan. Dia menetralkan air pada waktu itu dengan garam. Saudara dan saya harus punya gaya hidup yang sehat, tidak menunggu kaya, tidak menunggu berlimpah, tidak menunggu dengan kekayaan dan lain sebagainya. Dari hal yang terkecil apapun dalam hidupmu, jadilah berkat. Katakan amin. Apapun yang kau punyai, jadilah berkat. Berkat tidak harus memberkati yang batuan dan gereja dan lain sebagainya, tapi bagi sesama itu menjadi berkat itu lebih penting. Ada amin. Amin. Jadi berkat buat sesama itu lebih penting daripada dengan yang lain. Mari belajar hari ini. Saya nggak bisa menjelaskan secara ilmiah tentang garam, ada kandungan apa yang saya tahu hanya ZN dan lain sebagainya. Tapi nggak baik, saya tekankan hari ini, gaya hidup tidak harus dengan kemewahan. Gaya hidup tidak harus dengan kelimpahan. Tapi gaya hidup dalam hidupmu apapun ini dengan apa yang baik harus menjadi berkat. Katakan amin. Coba tengok kanan kirimu, katakan gaya hidupmu harus jadi berkat seperti itu. Amin. Ada amin. Amin. Ada amin. Amin. Siap jadi berkat. Yes. Berarti yang pertama tadi sehatnya dari mana saudaraku? Dari sumber. Ingatlah baik-baik. Jika ada perkataan yang seringkali ngutuk orang, ngumpat orang, berarti sumbernya sedang bermasalah. Berarti sumbernya perlu disehatkan saudaraku. Disehatkan tidak harus dengan kemewahan, tapi dengan gaya hidup kita dan lain sebagainya. Saudara katakanlah baik-baik. Jika mulut kita seringkali ngutuk orang, jika mulut kita seringkali menjadi batu sandungan, berarti hati kita, sumber hati kita sedang bermasalah. Waktunya dibereskan Tuhan. Terkadang pemberesan itu sakit, tetapi untuk kesananya supaya kita lebih baik lagi. Yes. Waktunya dibereskan Tuhan sumber hati kita, supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita harus punya gaya hidup yang sehat, menjadi berkat tidak sungguh kaya,
Tapi menjadi berkat itu harus dari gaya hidup yang terkecil, yang termurah pun. Dari perkataan kita, dari gaya hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Berarti gaya hidup kita itu tidak perlu kemewahan. Apa adanya. Ingat baik-baik, saudara perhatikan. Orang-orang sudah sakit parah, makanya sekarang makan ya gak enak-enak. Ketika dia punya gula atau diabetes, makannya apa dari saudara? Segone sego ayu, nasi putih, sego jagung, gerompol, pokoknya putih dan sebagainya. Wes ora mangane ora enak-enak meneh. Kenapa? Tantangan. Aku pengen gaya hidup sehat. Kenapa enggak dulu-dulu? Sing kolesterol ya padha, sing kolesterol tinggi aku pernah ngalami saudara-saudara ya. Orang makan sing kulit-kulit, bebek ayam kan di kolesterol. Padahal bebek ayam enak, gurih dan lain sebagainya. Nggih mboten. Gitu, wis ora mangan kuwi. Santen orang mangan, padahal mangan arek santen rasane piye seperti itu. Mana sambal tumpang arek santen kan ora enak. Ini udah sambal tumpang jadi seperti itu ya. Arek santene. Orang itu sing ngono kuwi. Lah ngopo orang biyen-biyen? Lah biyen aku sing rasane enak. Saya kan enak-enak ning penyakitku. Nah, itu toh. Nah. Orang-orang yang punya penyakit panah dan sebagainya, punya banyak pantangan, terus kembali ke gaya hidup sehat. Kenapa nggak lama-lama yang dulu gaya hidup sehat? Berarti lah baik-baik. Saudara dan saya, jangan nunggu hatimu parah. Amin. Jangan nunggu hatimu sampai parah sakitnya. Sumbernya tadi loh, dibereskan. Kalau sampai parah bahaya. Dengan siapapun nggak bisa seperti itu. Jangan sampai parah sumber hatinya. Kalau sampai sumber hatinya itu parah, dengan siapapun nggak bisa. Dengan tetangga nggak bisa, dengan saudara nggak bisa, dengan anak yoangnya dan sebagainya apa? Sumber hatinya sudah parah. Terkadang harus dihajar itu dari berbagai banyak hal. Terkadang dengan seperti itu pun nggak sadar. Harus habis-habisan dulu seperti Ayub, baru sadar. Terkadang mengalami hal seperti itu. Bukan berarti saya nyamakan Ayub dengan orang yang hatinya sedang punya masa tidak jauh. Maksudnya yang habis-habisan tadi. Jangan sampai hidup kita sumber hatinya sangat parah. Lalu kembali ke gaya hidup tadi. Susah untuk memulainya. Mari belajar hari ini. Saudara dan saya, ingatlah baik-baik. Sumber hati kita perlu dibereskan Tuhan, supaya kita punya gaya hidup yang sehat. Yang paling utama sumber masalahnya semoga sumber hati kita harus dibereskan. Jika Elisa menemukan sumber mata air yang bermasalah sehingga membuat keracunan bagi orang Yeriko, dia sehatkan Yeriko, datang ke mata air dan dia bersih. Jika hatimu sedang bermasalah, jika hidupmu sedang bermasalah, sumbernya temukan, bereskan di sana. Jika sumber hatimu bermasalah, ingatlah baik-baik, bereskan sumber hatimu. Minta Tuhan untuk dibereskan. Terkadang untuk membereskan itu menyakitkan luar biasa, tapi ke depan ingatlah baik-baik, supaya lebih baik dalam hidup. Jangan sampai nunggu parah. Kalau nunggu parah itu susah, dengan siapapun nggak bisa. Ingatlah baik-baik, orang sudah parah sumber hatinya, ditegur saja sudah ngamuk-ngamuk. Ketika ditegur dia akan menyerang yang menegur, mencari kesalahan orang yang menegur. Itu bahaya. Berarti sumber hatinya sedang punya masalah yang sangat parah. Jangan sampai ketika kita ditegur orang lain, oke lah ditegur seperti itu. Jangan sampai kita menyerang orang lain. Ini. Ingat baik-baik, berarti sumber hatimu sedang punya masalah. Kalau kita ditegur orang lain seperti itu. Aku yang ini mergo kowe ini seperti itu. Jangan sampai seperti apa? Saya sumber hatimu sedang punya masalah. Bereskan hal itu. Minta Tuhan ada pemberesan dalam hidupmu. Ketika ada pemberesan, terkadang memang menyakitkan. Tapi supaya ke depan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari berdoa. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kaya
Tapi dari hal yang biasa.